Saya pendamping sosial Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Ya, di sini saya insya Allah akan membahas modul 6 sesi 10 langkah 3, yaitu mensimulasikan pengelolaan bahan pangan bansos untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua pada saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ibu-ibu masih ingat tidak materi minggu lalu yang telah kita bahas bersama-sama? Ingat Pak. Ya, makasih ya kalau sudah mengingatnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu bisa ibu-ibu terapkan ya di rumahnya masing-masing, supaya hidupnya hidup dengan keluarganya sehat ya. Kemudian ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan bahan pangan bansos untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI ya. Itu adalah materi yang hari ini kita akan bahas secara bersama-sama ya, dan tentunya materi ini sangat penting dan untuk kita praktekkan ya, untuk ibu-ibu praktekkan di rumahnya masing-masing, apalagi kalau misalnya mempunyai atau memiliki anak yang masih balita dan juga yang sedang hamil ya, seperti itu ya. Oh ya, sebelum kita ke pembahasan, ada sebuah pertanyaan nih untuk ibu-ibu yang ada di sini ya. Itu pertanyaannya adalah bagaimana ibu-ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik. Silakan Bu Ida. Tahu kan? Dengan cara dikukus. Dengan cara dikukus. Kemudian Direbus juga ya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, supaya nilai gizinya tetap baik ya, seperti itu. Jadi ya, nanti kalau misalnya ibu-ibu mau memasak sayuran ya, jangan lupa ya, yang pertama itu pastinya kalau mau memasak sayur-sayuran kita harus membersihkannya dulu dengan air ya. Setelah itu ibu-ibu bisa langsung memasak sayuran yang akan ibu-ibu masak ya. Tentunya dengan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Bu ya, supaya nilai gizinya tidak hilang. Yaitu yang pertama, ibu-ibu harus ketika memasak itu tidak boleh menggunakan ya, karena itu kurang baik ya sebetulnya untuk kesehatan ibu-ibu semua ya. Itu Bu ya. Jadi dimohon untuk diperhatikan ya, itu karena kesehatan itu penting untuk kita semua ya. Kemudian berikutnya kita akan mempraktekkan cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa atau ibu hamil ya. Jadi nanti kita akan dibagi, ibu-ibu akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ya memasak MPASI ya untuk bayi, dan yang kedua makanan untuk ibu hamil yang bernilai gizi ya. Itu ya, sekarang kita akan bagi kelompoknya ya ibu-ibu.
Nah, untuk kelompok 1 ya Bu Ida. Bu Ida masuknya ke MPASI ya dengan Ibu Ani. Kemudian berikutnya untuk kelompok apa namanya? Untuk kelompok ibu hamil ya, untuk memasak untuk kelompok 2 yaitu memasak ya untuk ibu hamil yang bernilai gizi ya. Itu yang masuk kelompok itu adalah Ibu Ita dengan Ibu Ati ya Bu ya. Nanti jangan lupa dibagi kelompoknya ya. Itu ya. Kemudian sebelum kita mempraktekkan secara langsung ya ibu-ibu ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya ketika kita mau memasak makanan yang nilai gizinya tidak berkurang. Yaitu yang pertama ya, gunakan cara memasak sederhana, yaitu dengan cara tadi ya seperti yang Ibu Ida katakan, yaitu dengan cara merebus, kemudian juga mengukus dan juga memanggang ya, atau menumis ya, agar nilai gizi pada sayuran yang kita masak tetap utuh. Nah itu ya. Kemudian yang keduanya perhatikan kebersihan dan cara mencuci bahan pangan. Jadi sebelum ibu-ibu memasak ya, itu harus dicuci terlebih dahulu ya, biar kotoran-kotoran yang menempel pada sayur yang mau kita masak hilang ya, tidak ada bakteri atau tidak ada kumannya ya itu. Kemudian yang keempat ya, khusus untuk MPASI, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak ya, dan pengolahannya ya tidak menggunakan minyak. Jadi ini khusus untuk MPASI ya ibu-ibu. Kita harus memperhatikan tekstur ya, tekstur makanan yang nanti akan dimasak ya. Jadi kalau untuk balita tekstur makanannya tentu harus halus, yaitu diukurnya berdasarkan usia si bayi tersebut ya itu ya. Jadi diusahakan harus diukur tekstur makanannya ya itu ya, jangan terlalu lembut ya, dan jangan terlalu keras juga ya, karena kasihan yang namanya bayi itu masih belum memiliki gigi ya itu. Jadi itu ya harus diperhatikan. Nah berikutnya mari kita praktekkan ya ibu-ibu cara memasak MPASI dan juga makanan untuk ibu hamil yang bernilai gizi. Sayurnya sudah jadi, kita namakan saja sayurnya buncis sederhana. Memasak buburnya sudah jadi, kita namakan saja bubur ini bubur jagung sederhana. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kita sudah beres ya melaksanakan praktek memasaknya ya. Nah seperti itulah masakan yang harus dimasak ya, supaya nilai gizinya tidak berkurang ya. Tadi terima kasih kepada kelompok Bu Ida dan juga kelompok Bu Ati ya sudah mempraktekkan. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga untuk ibu-ibu yang lain jangan lupa
nanti setelah di rumah dipraktekkan ya untuk keluarga, ibu-ibu semuanya, supaya apa? Supaya keluarga ibu-ibu semua di rumah menjadi keluarga yang sehat ya, gitu ya. Terima kasih kepada kedua kelompok ya, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing ya. Kemudian berikutnya, anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Nah, seperti itu yang harus dilakukan, yang memberikan gizi yang cukup untuk gizi yang cukup untuk anak ibu-ibu semua, biar menjadi anak yang sehat, kemudian cerdas juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir sehat, kemudian cerdas dan tidak stunting. Nah, itulah gunanya materi ini kita pelajari ya ibu-ibu ya, apalagi yang mempunyai yang KPM di sini kan Ibu Ani sedang hamil ya 6 bulan. Nah, itu kan ini sangat cocok sekali ya Bu Ani ya untuk dipraktekkan di rumahnya supaya kandungan Ibu Ani sehat ya, dengan seperti itu ya. Terima kasih ya ibu-ibu untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ya bisa ibu praktekkan di rumahnya masing-masing ya. Itulah mungkin untuk pertemuan kelompok hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.